itu sosok kayak perempuan gitu, cuman dia berdarah-darah. Masih. Iya. Saya lihat. Iya, jadi kayak buah semangka dijatuhin dari atas bluk gitu, dia nggak pecah jadi dua. Ada pertanda apa dari mungkin ketika ada apa orang sekitar situ kayak oh ini bentar lagi ada kecelakaan nih. Kalau dari si ibu sih lebih ke arah masyarakat situ udah tahu kalau mau ada kecelakaan berikutnya itu di malam kecelakaan selalu ada kayak gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi di obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven. Dan kita kedatangan teman istimewa kita yang akan berbagi pengalaman beliau tentang cerita-cerita misteri dan juga mistis. Dan nanti akan kita diskusikan di sini seperti apa. Tanpa berlama-lama. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Mas Benny. Mas Benny ini dulu pernah membuat sebuah thread di Twitter yang akhirnya sangat viral karena Mas Benny menceritakan pengalaman mistis Mas Benny ketika beliau melewati jalan bekas kecelakaan tragis. Dan sebelum kita mulai obrolan ini, sebagai disclaimer, di sini kami hanya ingin membahas dan berdiskusi tentang kisah Mas Benny dengan Om Halya. Jadi tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun membuka luka lama bagi korban maupun keluarga korban yang ditinggalkan. Oke. Mas Benny mungkin bisa menceritakan awal mula kejadian. Oh, tapi satu lagi nih info ya teman-teman. Sebelum kejadian ini, Mas Benny sama sekali belum pernah ya Mas mengalami kejadian metafisika atau melihat? Belum pernah dan bukan indigo juga. Orang biasa, benar-benar orang biasa dan nggak tahu mungkin apes ya hari itu ya, ini lagi apes. Oke, bisa jadi sih Mas. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan awal mula dari kisahnya Mas Benny itu gimana? Bulan Februari, tanggalnya itu 15 kalau nggak salah. Harinya Selasa. Harinya Selasa saya memang ada pekerjaan dan harus ke Wonosari. Berangkat saya jam 8 pagi dari kantor, melewati Jalan Wonosari rute biasa. Setelah semua pekerjaan selesai dan waktu itu pukul 3 saya mulai meninggalkan Wonosari untuk pulang. Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kok pengen ambil jalur yang cepat walaupun memang agak curam ya jalannya, cuma saya optimis dengan kondisi kendaraan saya, jadi saya nekat melalui Mangunan, jadi lewat Playen turun ke hutan pinus terus lewat Mangunan Bukit Bego, rencananya seperti itu. Nah kebetulan pas waktu itu kondisi habis hujan tapi masih mendung mau hujan lagi. Nah keluar dari hutan wisata itu, hutan pinus itu, mobil perasaan sudah nggak bener, jadi kayak saya nyetir berat banget mau geser kiri kanan, rem juga berat karena jalannya cenderung turun, jadi saya waktu itu pelan sekali, hanya pakai gigi satu, pesen yang satu. Terus saya rasanya ngantuk banget, sekali. Mungkin yang di belakang saya juga ngelihat mobil saya goyang-goyang gitu, kayaknya saya memutuskan kok ya dilalah, kayak kebetulan saya ada yang kayak udah berhenti dulu, cari kopi untuk istirahat sebentar gitu. Puncaknya itu pas saya melewati Bukit Bego yang tempat habis kecelakaan. Saya nggak tahu, sekitar mungkin saya lewat itu hari ke-10 kalau nggak ke-14, 2 minggu setelah kecelakaan. Saya mampir di rest area setelah Bukit TKP, tempat kecelakaan. Nah di situ saya ada warung di rest area, saya pesen kopi. Ibunya itu
dari awal sudah bersikap apa ya, kayak mencurigakan saya, malah reaksinya itu kayak ngawas ke saya itu, melihat saya itu kayak aneh atau janggal gitu, karena yang dilihat saya dan mobil. Sambil saya minta kopi, dibikin kopi, ibunya ngeliatin mobil terus. Saya tanya nggak jawab, saya akhirnya pas ibunya sampai ke meja bawa kopi, ibunya bilang, "Mas, itu yang di mobil siapa? Banyak sekali orang di sana," gitu kan. Nah, saya kan orang awam, disclaimer-nya saya bukan orang indigo atau orang yang bisa melihat seperti itu, saya orang biasa. Saya bingung, lah siapa Bu? Saya sendirian dari Wonosari kerja tadi kan. Bentuknya seperti apa Bu? Saya benar-benar nggak bisa lihat gitu kan. Penuh mobilnya Pak, Mas, tapi bentuknya udah nggak karu-karuan gitu kan. Nah, di situ saya merinding. Apa Pak, tenang. Jadi proteksi. Jadi waktu itu ibunya, singkat cerita, ibunya walaupun sempat ada kejadian juga, ibunya nyalain rokok karena ibunya kaget di belakang saya itu ternyata hadir yang katanya penunggu situ dan juga korbannya. Oh. Jadi ada penunggu juga datang, yang ikut di mobil saya itu korbannya katanya ibu. Iya. Berarti ini ya Mas, di mobilnya ditumpangi ya? Ditumpangi, mereka pengen melu, pengen ikut kayak katanya seperti itu. Nah, kemudian ibunya memaksa, kayak setengah mengusir saya untuk segera tinggalkan tempat ini. Kalau lama-lama di sini makin nempel. Saya nggak tahu maksudnya nempel itu apa. Saya nggak tahu maksudnya nempel apa. Saya juga mungkin nanti perlu tanya ke Om Hao. Apa sih yang ikut saya? Apa ada yang ikut saya sampai saat ini? Karena saat ini pun saya masih sedikit ada gangguan sedikit. Cuma lanjut ke cerita saya, setelah itu ya saya melanjutkan perjalanan dengan mobil yang sama? Mobilnya sama, ya. Ya. Tapi ini Mas, kalau aku boleh tahu, jam berapa Mas Ben lewat itu? Oh iya, jadi dari Wonosari saya sekitar jam 3, itu habis hujan seperti saya sampaikan tadi, dan di lokasi saya sekitar jam setengah 4 lebih sedikit sampai di Bukit Bego yang di rest area itu. Kondisinya memang agak gloomy gimana ya, mendung-mendung gimana gitu, jalan juga basah, yang lewat situ juga udah mulai jarang, benar-benar syahdu sih. Iya. Tapi ini Mas, pas di dalam mobil sendiri ada hawa kayak terasa ketekan atau gimana gitu? Jadi saya merasa kayak waktu itu berjalan sangat lambat. Jadi itu waktu terlama yang saya alami, dari jam setengah 4 sampai akhirnya nanti saya sampai rumah itu kayak waktu itu berhenti berjalan. Jadi di situ pun saya merasa ngantuk banget, mobil berat banget, mau diajak untuk ngebut sedikit juga susah. Nah di situ banyak di dalam mobil pun bau-bau yang nggak seharusnya ada muncul. Bau apa itu? Anyir. Darah ya Om berarti? Iya. Anyir. Iya. Tapi kenapa Mas Benny itu jam setengah 4 loh, maksudnya sore belum mau maghrib lah, masih jauh lah kita bilang. Kenapa bisa nyamber? Iya, sebenarnya kan itu berkaitan sama residual energi ya. Yang ketika melewati situ tentunya yang nempel itu kan bisa debu, Mas. Debu tanah, di mana di lokasi TKP sendiri, maaf ya, pasti ada ceceran darah yang ada di situ. Gitu. Dan tanah itu kan merekam itu, menyimpan itu. Jadi ketika mungkin terkena angin atau apa kan masuk Mas ke dalam mobil. Jadi memang saya lihat ya tata letaknya di dalam mobilnya ini, mobilnya itu warnanya hitam. Itu mobil AFZ. Nino nanti. Mobil inilah gitu Pak. Mobil itu. Mobil Lansa. Tapi beneran penuh sampai ada yang gandul. Apa yang gandul itu apa? Nempeng. Gantung di belakang. Enggak, semuanya pada duduk.
duduk terus mobil kosong hanya nyetir. Saya nyetir ya. Gitu Mas. Terus tata letaknya itu satu, tata kursi satu, tiga. Jadi seolah-olah waktu berkendara itu membawa rombongan beratnya. Terus maaf jika ini kurang tepat ya, apakah rutenya ini saya nggak tahu. Rute mereka balik apa enggak ya? Iya. Iya toh Mas. Arah Jogja. Oh iya benar berarti. Arah Jadi Jogja. pingin pulang. Nebeng ya. Pingin nebeng. Yang ada di sini sebenarnya bukan sosoknya, tetapi lebih tepat korin Oke. atau sedulur papat lima pancernya Mas. Oh. Itu jadi kembarannya yang Ya, menyerupakan diri itu seperti itu. Bau anyirnya itu pun juga berasal dari residual energi. Ya. Jadi memang kalau saya lihat sih seperti kejadiannya belum lama, maksudnya secara fisik itu belum lama Mas. Jadi memang ada yang banyak yang luka, berdarah, kemudian yang ini ya lusuh itu ya, yang numpang itu lusuh. Kemudian kenapa kok harus bisa begini gitu? Karena memang ada satu sesepuh daerah situ, ini yang nggak kelihatan, itu menitipkan ke mobil jenengan. Ini sebenarnya kalau Mas itu nggak berhenti di rest area, langsung pulang, itu nanti sampai di daerah asal mereka akan keluar. Turun masing-masing ya. Karena diturut ini beliau ngasih tahu sih yang sesepuhnya itu. Jadi itu ada sepasang Mas, model kayak kakek gitu. Ada dua simbah-simbah itu ya maksudnya. Beliau itu mengatakan iki nek ora tak kon mulih tumbal-tumbal iki. Kalau nggak disuruh pulang. Nanti nggak tumbal yo. Soalnya daerah ini memang rawan. Dan tempat jalannya ini ternyata ditanam orang. Saya nggak tahu waktu itu mungkin waktu tahun jenengan atau mas kecapek ataupun pingin balik arah Jogja atau apa ditumpangin situ. Kebetulan Dan saya lain. Dan itu tuh harinya ya sempat saya konsultasi juga ya. Iya. Itu ternyata Oh ya benar. pas weton saya. Karena secara ini kan sedulur papatnya jenengan keluar Mas. Kalau pas weton itu Lagi kosong berarti ya. lagi kosong, jadi gampang dipinjem raganya untuk diisi. Sebenarnya begini, bukan mobil itu yang terisi, tapi tata letaknya ya, ketika mereka duduk di mana. Tetapi sebenarnya badannya Mas Benny yang diisi. wah, Oh gitu. Iya. Jadi itu ikut kemana saja Mas. Waktu itu jenengan di rest area ya dia ikut, karena ini jadi sangkar aja, jadi pembawa. yang ngisi 7-7-nya itu tadi. Kalau yang kata ibunya itu makin lama di sini makin nempel itu maksudnya gimana? Makin lama makin tempel, makin masuk ke dalam, makin nyerap. Makin di bawah ya. Ya, makin ini loh Mas, nanti kalau udah di tulang ekor, tulang belakang dia nggak mau Oh iya pergi. pegel banget saya rasanya. Emang ya. Jadi memang jujur waktu itu saya lagi capek. Iya, Saya lagi iya. capek banget habis dari keluar kota beberapa hari. Dilalai itu terakhir kan ke Wonosari dan posisi kondisi memang nggak fit. Iya, karena ini tadi saya coba tanya si Mbak ya, kenapa kok titip ke Mas Benny gitu. Oh, ini pas tiba hotel nih, awake tak bisa nyisike ben nggowo iki cacah iki maksudnya. Mulai soalnya ya ora tak kon mulih, mengko bakal ono kasus kaya ngene meneh. Nah artinya teman-teman, jadi yang kenapa Mas Benny karena ini ngepasin wetonnya Mas Benny ya. Di sini Mas Punten. Iya. Iya, Ketika- pegel banget itu. Nah, sini. Tulang Weton ekor. itu Nah, sini nih. Panas ini sekarang. Dan nanti orang gampang. akan dalam kondisi paling Netralisir. lemah, jadi dia kosong, jadi bisa dititipin. Dan kenapa dititipin? Kalau nggak dititipin, amit-amit nanti kejadian tragis tersebut akan berulang. Iya, karena memang ada satu perjanjian dengan sosok astralnya itu. Ibarat kata kamu boleh ngambil siapa saja, tetapi jangan warga kami. Jadi yang jadi tumbal itu harus orang di luar daerah situ. Itu Mas. Nah ini jadi suruh balik. Karena kasihan katanya beliau, karena bentuk tubuh yang nggak sempurna sama terpotong-potong itu dimakan, jadi dikrokotin. Karena saya ngelihat sosok astralnya itu kayak makan tangan gitu loh Mas, dimakan gitu. Ya, ya. Jadi itu kan ada kayak bukit gini Mas. Ini kan Mas. Iya. Terus kakinya itu kayak ngangkang gitu loh Mas. Si sosoknya itu kayak ngangkang gini, terus tangannya itu bisa panjang banget. Nah nanti kalau ada kendaraan apa
tuh nutup tuh. Jadi bisa kecelakaan dua arah. Atau nutup gini tiba-tiba buka, kok depan tuh kayaknya tadi Kosong. kosong, atau depan tuh kok kayaknya lurus tapi kok ternyata belok, nabrak tuh tebing. Oke. Ada sabotasenya gitu. Iya. Itu, dan memang saya sih ngelihat ini mungkin kayak satu gitu yang di tulang ekor ya Mas ya. Itu sosok kayak perempuan gitu, cuman dia berdarah-darah. Masih. Iya. Saya lihat. Iya, itu jadi kayak yang pecah semangka ya. Pecah semangka itu jadi kayak buah semangka dijatuhin dari atas bluk gitu. Dia nggak pecah jadi dua, tapi retak gini terus keluar tuh semangkanya. Nah modelnya kayak gitu. Jadi kayak misal kita makan ini ya bubur sumsum yang pakai gula, tapi itu ini tumpah. Nah itu yang tumpah itu otak campur darah. Iya. Nah, gitu. Iya. Nah, oke. Nah, Om Hao, kalau yang tadi kan Mas Benny cerita ibunya tuh nyediain rokok, nyalain rokok. Itu buat sesepuhnya yang nitipin tadi. Iya. Jadi berkata menjamu. Oke, tapi sebenarnya sesepuhnya ini tidak jahat kan? Enggak. Jadi kebetulan di badannya Mas Benny ini kuat untuk bawa itu gitu. Untuk bawa itu karena sebenarnya kalau lewat situ itu setidaknya ngelakson 3 kali. Oke. Oh, saya lalai. Oke, salah satunya itu jadi kepilih gitu loh Mas, secara dengan energi ibu ini apa ya, negatif tapi untuk kebaikan gitu lah ibarat kata. Nek lah nggak gitu ada yang nyalain atau ngelempar batang ini aja rokok. Setidaknya ngelakson lah 3 kali. Nah, ini ketika mampir memang saya melihat ibunya itu memang memiliki satu kepekaan ya, sixth sense gitu. Sebenarnya ada 2 ketakutan. Pertama nanti membahayakan secara badannya Mas Benny sendiri, atau yang kedua mereka menetap di warungnya, meninggal. Karena kan transit itu makanya kan kalau ke paranormal nanti habis dari sini nggak boleh mampir-mampir. Karena astralnya nanti nggak ketinggal. Gitu. Ya. Oh iya, makanya ada weling kayak gitu ya. Langsung pulang aja. Malah nggak mandi ya? Iya, ketinggal malah. Oke. Ngawas gitu. Nah sehingga pas di sini karena melihat sosok itu datang ya dijamu, tapi biar sosok ini tetap di situ saja pulang, jadi nggak ngetoke Mas Benny, karena ada satu kekhawatiran juga yang nomor 1 tadi, habis itu tubuhnya jenengan sering dipinjam untuk nganter. Jadi untuk ini untuk apa, akomodasi itu kalau keluar lewat daerah mana ada sosok yang ingin pergi ke mana gitu akan diikutkan gitu. Nah ini sebenarnya menjadi pertanyaan nanti, loh kenapa mereka nggak terbang pergi sendiri gitu ya? Nggak semudah itu. Jadi mereka pun akan lebih mudah itu nyari raga yang sesuai untuk dimasuki. Media. Ya. Makanya disebut mediumisasi. Jadi secara tidak sadar Mas Benny mediumisasi. Tapi sebagai pembawa. Tanpa ada proses apapun gitu. Enggak Mas, karena weton itu paling gampang. Makanya weton gampang diisi toh Mas. Iya. Misal weton aja turu sore-sore, poso, tirakat, itu kan biar kita terjaga. Ya. Karena kita tuh nggak ada yang jaga. Pas weton itu. Iya, pada pergi semua. Lahir lagi soalnya. Kayak rumah, misal rumahnya Mbak Noven itu udah penuh. Terus Mbak Noven pergi, kan saya masih bisa ngasih. Iya. Masih bisa nitip barang kan? Nah, gitu. Nah, setelah ada penjagaan, nggak sembarangan orang boleh masuk. Iya, benar sih, benar. Iya, Mak. Oke, lanjut ke ini ya, ceritanya Mas Benny ya. Dari obrolan Mas Benny dengan si ibu warung itu, ada nggak Mas cerita lebih detail, karena kan itu tempat juga rawan kecelakaan, jadi bukan hanya sekali itu. Kemungkinan besar kan si ibu itu kan mendengar cerita dari TKP-nya juga, terus dari warga sekitar. Ada cerita-cerita apa tentang di situ? Oh ya, jadi lokasi warung rest area itu sekitar nggak nyampe 100 meter, 50 meter dari tebing yang titik kecelakaan di mana bis menabrak tebing. Pas hari H itu si ibu juga cerita bahwa beliau jualan, pas jualan jamnya itu jam 2 siang. Kejadian itu jam 2 siang. Awalnya ibu berpikir bahwa itu tuh gempa karena suaranya itu kayak gempa, karena berat ketemu tebing dan itu jaraknya nggak jauh, sekitar 50-70 meter
Dan ibu seketika waktu itu cerita bahwa beliau lari ke tempat lokasi karena situasi udah kacau balau kan, yang jeloret lah apa, ada anak-anak juga di situ. Untungnya anak-anak agak di tengah. Nah, setelah evakuasi korban yang masih selamat dan korban yang enggak selamat juga sudah dievakuasi. Nah, di situ kalau saya nggak mau cerita, sebenarnya ibu cerita tentang detail evakuasi itu karena ibu juga, si ibu itu juga mengutin anggota badan yang tercecer karena saking kerasnya benturan dari atas itu bis udah kayak nggak ada rem. Ibu ceritanya Bluk gitu oh udah lost, pokoknya udah lost, udah kayak mesin mati, jadi saking kerasnya benturan. Korban yang meninggal di tempat itu benar-benar hancur kondisi badannya seperti itu karena nggak dipublikasikan. Saya juga mohon maaf sama keluarga kalau ini saya cerita, ini berdasarkan ibu juga mungkin minta maaf ya Bu ya kalau saya cerita di sini, Pak. Ini yang terjadi gitu, yang terjadi seperti itu kenyataannya. Gitu sih Mbak. Ya, oke. Tapi ini Mas, dari kecelakaan yang pernah terjadi di situ, ibunya cerita juga nggak ada pertanda apa, dan mungkin ketika ada apa orang sekitar situ kayak, oh ini bentar lagi ada kecelakaan nih. Kalau dari si ibu sih lebih ke arah masyarakat situ udah tahu kalau mau ada kecelakaan berikutnya itu di malam kecelakaan selalu ada kayak gamelan, kayak apa, kebugiru, kayak manten, ya kayak ada pengantin. Jadi yang ritmenya deng 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 deng, setelan manten, ya seperti itu ibu bilang. Terus biasanya setiap tahun juga diruat. Nah kemarin terakhir saya ke sana, lokasi sudah diruat juga, bahkan sampai berapa kali, 2 kali setahu saya, sampai gelar wayangan juga untuk meruat area itu. Katanya seperti itu, saya juga sampai wayangan, walaupun dalangnya nggak terkenal, tapi sekedar untuk meruat. Nah itu setelah kecelakaan yang terakhir itu ya Mas, itu si ibu mengalami gangguan juga? Ya ibu itu cerita ke saya banyak sebenarnya. Bahkan ceritanya gini, ada dia sempat beliau ngomong, sebenarnya Mas saya itu sebelum kecelakaan terjadi itu saya buka sampai jam 7:30, 8 karena banyak yang pada ngelaju mampir dari Jogja mau pulang ke arah Wonosari Panggang, lewat sini mampir ngopi atau makan gorengan segala macam. Nah setelah kejadian itu karena H+1 setelah kejadian saya kok didatengin katanya. Jadi sekeluarga, bapak ibu anak itu minta izin mau ke kamar mandi yang ada di pojokan. Jadi rest area itu bentuknya seperti L. Di pojokan sini ada kamar mandi. Ada kok fotonya di Twitter saya. Di situ tuh kayak sekeluarga datang, tapi dia nggak tahu dari mana datangnya. Wajahnya juga nggak jelas karena posisi udah gelap maghrib. Nah, minta izin ke kamar mandi, tapi habis itu hilang. Nggak balik lagi, nggak ada orang lagi. Itu ibunya cerita, saya itu cuma udah mau pulang, cuma nunggu dijemput anak saya yang kerja di pom bensin Jalan Imogiri katanya gitu. Cuma tinggal nunggu aja udah mau pulang sebenarnya. Cuma ya itu saya sampai benar-benar trauma, nggak mau lagi. Nggak mau buka sampai malam lagi katanya seperti itu. Ya. Tapi setelah ruatan udah ini ya mendingan. Saat ini udah mendingan banget katanya, udah sangat. Ya sudah mungkin lebih netral ya Om ya kondisinya. Oke, Om Hao tadi kan sempat ada ruatan juga tuh sampai yang wayangan yang menurut itu adalah hal yang gede gitu. Apa pengaruh wayangan itu sendiri terhadap penumbuhan ya, dan yang sosok Danyang tadi itu boleh disebutkan namanya nggak, kalau mungkin beliau memperkenalkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau wayangan ini sebenarnya kan seperti syukur ya, syukuran atau meruat membersihkan. Dengan puncaknya itu ada pagelaran ini. Tapi kita nggak terus wah wayangan untuk anu ya enggak. Untuk lebih tepatnya ruatan. Seperti nanggap itu untuk rasa bersyukur ataupun untuk menyelamati gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita jabarkan, yang menyaksikan hiburan ini tuh nggak hanya dari bangsa manusia, tapi juga memberikan hiburan kepada bangsa astral yang ada di situ. Gitu.
gitu. Karena memang ada beberapa sebab sih Mas Mbak ya. Jadi sebab faktor alam sendiri, karena itu dulu satu yang digerus ya, yang diputus karena ternyata menjadi lalu lintas bagi entitas yang ada di situ. Yang kedua kemudian dimanfaatkan orang untuk tujuan nggak baik. Jadi ditanam sesuatu untuk biar nanti terjadi kecelakaan. Nah yang susah ini yang sosok tadi itu. Tetapi akhirnya biar nggak terjadi kecelakaan kecil ya, karena ini salah satu kecelakaan besar gitu. Beberapa itu kayak orang tiba-tiba naik motor jatuh atau apa itu paling sering, selain memang melihat secara geometrik jalannya memang agak curam turun gitu. Nah kejadian ini memang dimaksudkan agar tidak menimbulkan trauma ke warga. Karena kayak warga itu takut tertekan juga dengan kejadian ini, saking seringnya boleh dibilang itu gitu lah. Beberapa hal yang kemudian menjadikan kenapa harus lewat daerah situ, sebenarnya memang ada seperti sugesti ataupun hipnotis sugesti. Jadi pemilihan jalan tuh kayak sudah diikuti gitu aja. Tanpa kemudian harus memilih jalan yang lain gitu. Jadi memang yang pertama ya mungkin takdir gitu. Yang kedua ya kalau ini kita ambil secara lingkup metafisik itu seperti itu. Oke. Tapi untuk pengaruh wayangannya sendiri untuk si maaf ya ini untuk tumbal yang ditanam tuh ada nggak Om? Pengaruh langsungnya mungkin? Iya, ibarat kata dinetralkan Mbak Mas. Jadi untuk saat ini netralisasi dulu. Jadi mungkin sosok ini masih ada, tetapi tidak semudah itu ketika nanti akan menimbulkan kecelakaan. Karena tentunya ada peran-peran dari entitas-entitas lain yang setidaknya akan menghalangi ini dulu. Gitu. Jadi ibarat kata ada virus masuk ke tubuh, ini sel yang nyelubungin gitu. Jadi seolah-olah dia itu tertidur dulu sosok ini. Kita nggak bilang terus sosok ini pergi nggak, tapi masih tertidur sekarang. Posisi dia itu masih tidur. Gitu. Jadi nggak bisa menimbulkan sesuatu hal, dan juga ini kayak merti dusun. Jadi biar daerah situ buang sial. Gitu, karena ketika terjadi ini tuh ada impact ke ekonomi sosial ekonomi loh. Iya, jelas. Itu karena ada itu kemudian tadi mengalami hal gaib, kemudian orang takut lewat situ, warga juga kalau malam udah takut karena ada sesuatu hal dan kabar-kabar burung tentang kejadian ini, sehingga dusun ini kemudian lebih baik kita merti dusun untuk tolak bala, buang sial kita lah gitu, biar ini nggak terjadi gitu. Iya sih, benar-benar, karena ya dampaknya pun nggak hanya secara yang bisa terlihat ya Om. Iya. Nggak dilihat pun juga dan sama-sama mengganggu kehidupan kan. Iya. Ini tadi ceritanya baru masih seperempat jalan ya Mas. Ini belum pulang. Si panjang. Dan sudah sangat mencekam. Gimana kelanjutannya? Silakan Mas Beni. Habis dari warung ibu dan diusir itu kemana? Setengah diusir sih sebenarnya, ibaratnya ibunya wes lek ndang mulai sana cepet pulang gitu kan. Terus saya pulang tapi kondisinya memang belum baik. Saya masih kondisi badan pegel, punggung pegel, ngantuk, nyopir sampai di lampu merah Giwangan, selatannya terminal itu, saya diklason-klasonin sama orang karena nyopir saya udah siksa, udah kayak orang mabuk katanya. Di situ saya cuma bisa berdoa aja sih, saya masih ingat doa. Untungnya saya masih ingat doa dan saya nggak tahu gimana caranya saya bisa sampai rumah bisa selamat gitu, mengingat kondisi ring road waktu itu ya lumayan ramai. Iya, jam-jam pulang kerja saya nggak habis pikir kok bisa saya sampai rumah gitu. Yang saya ingat waktu itu saya masih kepikiran juga kalau di rumah itu nggak ada orang, rumah saya kosong. Saya ingat saya belum makan dari siang, dari pagi saya harus beli makanan dulu untuk dimakan di rumah gitu kan. Hampir saya ke Pecel Lele. Tempat pecel lele itu sekitar 5 kilo dari rumah saya pecel lelenya. Suami istri yang jualan. Kebetulan karena masih jam setengah 6 lewat sedikit ya, hampir jam 6, hampir pas maghrib ya itu. Saya pembeli pertama, yang lain belum ada gitu kan, masih sepi. Jadi saya langsung dilayani. Tapi pas ibunya itu ke belakang, karena lelenya kan di belakang, di ember gitu. Ibunya itu bilang ke bapaknya, Pak, kok lelenya bau semua?
Oke. Lelenya bau. Itu yang saya juga langsung mak printing gitu kan. Ada apa ini gitu kan? Hah? Si bapak tukang pecel lelenya itu masa sih? Padahal lele kan baru tadi pagi beli di pasar gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa masih udah bau banget. Terus tiba-tiba si ibu mau masuk ke jadi tendanya itu kan ada bangunan di belakang untuk cuci-cuci, terus di depannya tenda, meja untuk makan gitu. Pas mau masuk ke tenda dari belakang itu muter, lihat mobil saya. Oke. Di mobil itu masih banyak orang di situ, tapi dengan wujud astral yang sangat katanya tidak saya nggak tahu nih, dengan kondisi tubuh yang compang-camping. Oke. Darah segala macam keluar dari tubuh dan wajah kepala. Tapi itu posisi kaca mobil nutup dan Nutup semua. gelap kacanya. Gelap. Saya pakai kaca film sekitar 40%. Tapi tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Jadi saya nggak tahu ibu itu mungkin sengaja mereka memperlihatkan diri atau gimana ya. Karena saya sendiri juga nggak melihat. Ibu itu yang lihat. Dan bapaknya itu mungkin karena orang Jawa punya inisiatif. Itu bapaknya langsung ngambil garam. Mas, melu aku. Ayo kita samperin mobilnya. Yo waktu itu aku wis sakjane nggak kuat. Sebenarnya udah nggak kuat. Cuma ya tak berani-beraniin aja ikut. Garamnya itu ditabur di atas mobil. Oke. Keluar asap. Keluar asap. Warna Putih. Keluar asap. Walaupun nggak tebel, tipis. Perlahan menghilang sih. Terus untungnya waktu itu saya ketemu dengan tetangga saya, namanya Lek Winarto. Masih ada orangnya sampai sekarang. Saya di situ dibantu untuk ibaratnya mereka nggak ngikut terus gitu, nggak ngikut sampai ke rumah gitu. Walaupun ya ibaratnya baru pertolongan pertama di pecel lele itu baru pertolongan pertama supaya nggak ikut sampai rumah. Tapi nyatanya sebenarnya mereka masih ikut ya, sampai ke rumah. Ya walaupun sudah dicoba untuk dinetralisir sama Lekwin, tapi mereka masih ikut. Terutama satu orang yang kayaknya mungkin paling tua ya di situ. Yang paling tua ya, yang paling tua itu. Tapi bukan perwujudan sesepuh yang gendut tadi. Ada satu yang walaupun tua, tapi dia nggak begitu gendut dan dia wajahnya itu auranya hitam. Oh iya. Auranya hitam. Itu siapa Om? Itu sebenarnya gini Mas, dengan kan mampir di beberapa titik ya. Iya. Waktu perjalanan karena merasa berat, ngeleng, ngantuk, ibarat kata emosi. Gitu. Jadi ingin sekedar saya istirahat lah, membuang penat gitu ya. Sebenarnya tadi yang dilihat itu sosok yang waktu mampir di penyataan ya pecel lele itu sosok itu sebenarnya nggak pingin mampir, segera pingin pulang. Dia negatif apa positif? Netral sebenarnya, tapi dalam wujud yang akhir, yang menyeramkan. Jadi seolah-olah di dalam mobil itu lampunya nyala, Mas. Lampu hazardnya itu nyala di dalam. Dalam mobil jadi cetek diturut gitu loh Mas. Karena kalau malam kan tentunya malah jadi kayak akuarium kan. Jadi kayak sesuatu yang nyala, kemudian banyak orang di dalam. Kalau dilihat dari jauh kan kayak akuarium istilahnya gitu. Ini sebenarnya memberikan satu sinyalemen, nggak usah mampir, kita cepat pulang aja. Secepatnya. Jadi nggak mau. Jadi kayak tadi misal mampir ke sini mengganggu ataupun menunjukkan itu seolah-olah langsung lanzam gitu, nggak mau pulang gitu, nggak mau mampir, gitu, lurus gitu lah. Terus ada satu sosok yang tadi hitam ya, itu terus perempuan wujudnya perempuan gitu. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan satu entitas yang juga berasal dari daerah itu, tetapi korban yang lebih dulu sebelum ini terjadi. Ya, jadi totalnya jenengan ada 8. 9 sama Mas Beni. 7 di bangku penumpang yang tadi juga dititipkan. Ada 1 di badannya Mas itu. Nempel. Masuk justru resap.
Nah ini memang sosok gambaran hitamnya itu kan ibarat kata sesuatu yang sudah membusuk. Ini saya nggak tahu mas, di situ pernah ada pembuangan jenazah, kecelakaan atau apa. Belum tahu juga. Itu jadi mungkin ini tracknya tahun 70, tahun 60 kita nggak tahu ya mas ya, tapi yang saya rasakan memang ini hadir lebih dulu. Lebih dulu jauh, dan yang menjadi celaka sampai hari ini tuh dia masih nempel mas, sosok yang ini tadi. Jadi sosok perempuan muda gitu, cewek lah, sosok perempuan wujudnya cewek muda gitu. Masih nempel? Masih di sini tulang ekor. Pantesan. Jadi ini yang kadang sok mewujudkan itu ada dua sisi mas wujudnya. Kalau dari depan itu memang gosong, tetapi dari belakang cantik. Nah ini sebenarnya ada sesuatu yang menghinggapi di situ juga, gitu. Jadi berat kata yang saya dapatkan informasi juga dari daerah itu, terkadang ada seseorang itu yang nyebrang, sehingga kemudian banting setir. Kayak sesosok manusia menyeberang, padahal bukan gitu. Bukan, dan memang serba hitam semua. Jadi kulitnya hitam, rambutnya hitam, bajunya hitam. Berarti ini Mas Beni ditempeli sosok kuadrat om? Gimana? Sosoknya kuadrat, maksudnya ada dua. Kan tadi yang dari depan. Oh enggak, Hitam, terus ada yang satu belakang. tapi bisa kayak dua sisi mata uang gitu loh. Oh, Nah, iya. kalau maaf ya, kalau dilihat dari belakang, saya nggak tahu, mungkin jenengan pernah mimpi lihat perempuan yang sewu ya mas ya, telanjang gitu, tapi dari belakang tuh mulus banget. Tapi kalau balik gosong, tapi gosongnya bukan gosong kebakar, gosongnya itu gosong membusuk. Jadi modelnya kayak apa ya itu, Black Forest gitu. Atau yang ada bercak-bercak putihnya. iya benar. Setahu saya itu. Iya, jadi ada kayak mayones. Jadi kayak mukanya itu benar-benar hitam. Iya. Tapi ada bercak-bercak putih yang kayak daging Mengelupas ya. Jadi ini bukan ini ya, bukan terbakar. Jadi kemungkinan dulu pernah ada pembuangan mayat di situ. Jadi ini menggambarkan mas, ada yang membuang mayat di situ. Nun sewu, korban seksual harassment diperkosa, kemudian dibunuh sama pasangannya, dibuang di sini, dimasukkan dalam karung, dan baru ditemukan setelah beberapa hari karena di situ banyak jurang. Nah saat ditemukan itu karena sudah terjadi proses ya pembusukan atau pelepuhan, ini kan mengelupas. Jadi modelnya kayak bandeng asap. Saya lihat seperti itu ya, ya, saya. bandeng asap mas menurutku justru. Terus dikasih ini kecap. Nah, jadi cairan pekat, keluar cairan pekat itu danur juga sama. Tapi aromanya lumayan. Iya, aroma kayak tauco mungkin ya. Lebih lagi tuh daging fermentasi. Jadi melting mbak badannya. Emang busuk ya? Jadi itu memang waktu ditemukan dalam kondisi bugil mas. Mungkin. Tapi ini sudah lama. Nah, sosok ini sebenarnya satu rangkaian mau pulang ke Jogja. Jadi ada satu kisah gini nih orang nih mas ya. Dulu dia kayak pacaran sama suami orang. Selingkuh. Anaknya cantik banget gitu. Kena omongan palsu, jadi si laki-lakinya ini ternyata nggak bilang kalau dia punya istri. Kena janji, tak tanggung jawab. Tapi gak ditanggung jawab Ya, dan malam itu dicekik karena bingung, dibuang aja. Ini kejadiannya udah lama, Pak? Udah lama. Ini udah tahun 80-an lah ya. Ketika daerah ini jalannya nggak sehalus sekarang. Sekarang ya. Dipilih daerah itu karena dulu memang jauh dari pemukiman, kemudian banyak jurang. Jadi banyak pohon-pohon apa ya, albasia, bambu itu, maksudnya pohon sengon sama bambu, sama jati, dibuang di situ. Terus orang ngiranya itu mungkin bangke, tapi setelah dibuka wujudnya isinya mayat. Lah, punya usut cerita, ternyata pelakunya mirip sama Mas Beni. Oh pantes. Gambarannya itu persis mas, jadi wujudnya seperti ini, usianya juga nyun sewu ya mas, 40 plus gitu. Ternyata gini lah, waktu itu ternyata sudah masuk ke belakang sini mas, ke tulang punggung. Ini pegel lagi loh saya mas. Iya enggak apa-apa, karena itu kadang yang kadang mas nyun sewu dalam mimpi kadang dia datang
Gitu. Sehingga tadi saya sarankan jenengan untuk meruat awak. Gitu. Jadi diruat aja, Mas. Nah, maksudnya selama weton ini nanti juga harus dikeluarkan tuh satu-satu. Lah, karena ini menyimpan satu residual energi yang tidak baik, terkadang dia ya menjadi salah satu faktor penyebab di daerah ini jadi kecelakaan, walaupun itu masih jaraknya 500-700 meter dari TKP utama. Berbeda sosok. Jadi saat Mas lewat sini kok ada yang nempel nih, Mas ada slot, dia ngisi gitu. Nah ini tadi yang masuk ke ini Mas, bahkan ikut waktu Mas jajan gitu, beli pecel lele. Nah saat sama bapaknya pecel lele dikasih garam, itu netralisir entitas yang ada di dalamnya. Gitu, yang tadi nebeng masuk, bahkan masuk ke tubuh juga, dan mereka kan ketinggal tuh di sini. Jadi ketika dikasih garam kemudian berasap itu ada beberapa energi itu yang sudah terkelupas, yang sudah keluar. Gitu. Jadi memang sudah abot banget itu. Jadi sudah ada sekitar 9 orang kalau di total. Walaupun padahal kosong. Dan bensin boros banget. Ngaruh ke situ juga? Iya, energi yang diserap semua. AC itu nggak dingin, Mas? Nggih. AC itu nggak dingin. Tapi ini ya Om, tadi kan Om bilangnya para entitas itu nggak pengen Mas Benny mampir-mampir. Itu juga yang menyebabkan mereka ngerjain warungnya si ibu kecil. Iya. Usil mereka jadi, ngusilin jadi. Iya, jadi berkata gini loh Mas, kalau kita bawa rombongan kan kadang kalau kita sebagai pengemudi terus mampir, kadang mereka kan bete ya, maksudnya boring gitu. Terus kadang keluar masuk ya sama. Karena amanah. Mereka nebeng karena pengen segera sampai lokasi. Gitu aja. Iya sih. Benar juga, tapi kalau seumpama si pecelnya punya tadi amit busuk semua kan juga Mas Benny nggak jadi makan, langsung pulang. Iya, karena itu sebenarnya bentukan. Karena yang jenengan bawa itu nyuwun sewu ya, semuanya membawa aroma bangkai. Iya. Anyir campur mix Mas, anyir sama bangkai. Herannya itu yaitu si ibu pecel lelenya bilang ke suaminya, pecel lelemu bau semua, busuk bau busuk. Iya, kayak habis itu loh nguras septic tank. Iya. Baunya gitu. Kalau yang saya cium baunya itu kayak gitu. Cuman ini Mas Benny ada satu tambahan, sosok yang perempuan tuh kadang ada bau melati sedikit. Dia lebih apa kenanga apa melati? Jasmine sih Mas kayak. Ya, melati berarti. Jasmine. Jadi itu nanti kalau kelamaan bisa jadi holedi sih Mbak, sundel bolong. Oh gitu. Mutasi ya gimana? Makin dewasa usia dia. Iya, semakin tua. Jadi akan menggoda banyak pengendara yang lewat situ, terutama sepeda motor. Saat ini gitu. Dia ini di mana Mas? Saat ini udah balik ke lokasi belum? Saat ini tuh dia di sana, tetapi ada satu interkoneksi dengan jenengan. Jadi bisa terhubung sangat cepat. Itu karena gini ya, mungkin katanya di dalam gitu kok ada di sana. Ibarat kata klorin itu kan dibagi 4 loh. Ini ada satu yang nempel, sisanya ada di sana. Jadi bisa bolak-balik Mas. Kayak gitu itu. Apa yang bikin si Mbak ini terkoneksi sama Mas Benny? Maksudnya mungkin dalam keadaan apa terus Mbaknya langsung ke sini? Mendekati weton bisa, emosi capek atau apapun bisa gitu. Jadi sudah ada slot itu di dalam tubuh yang sifatnya semi permanen. Tapi kayak saya itu rasanya jadi pengen kesana lagi Mas. Iya, karena kan gini toh Mas, setelah dia masuk ada satu bagian tubuhnya yang ditarik ke sana. Korinya gitu kan. Jadi ada rasa saya pengen balik. Ya kayak modelnya pemikat ini pelet itu. Gampangannya, analoginya. Jadi kayak sebagian tubuh kita itu tertinggal lah, diajak dia ke sana. Itu karena ada ternyata historis yang hampir sama. Dan tadi saya bilang ya mungkin mirip saja. Saya sampaikan gitu. Jadi nggak ada kesamaan ya, mungkin waktu lewat ke situ itu cocok. Jadi modelnya kayak kunci dan gembok Mas. Jadi ketika dia masuk sama jenengan cocok, ya sudah suka sama ini kok, masuk cocok, masuk jadi. Kayak saya tuh kayak balik sini gitu, kayak dipanggil gitu. Iya, ada sugesti itu. Ini sehingga yang tadi saya sarankan untuk jenengan merawat diri. Jadi kayak tadi, misal di sekitar rumah ada sendang atau apa, jenengan harus seperti halnya mandi ya, atau kayak melukat gitu.
Ya. Jadi harus benar-benar seluruh tubuh itu dimasukkan semua, Mas. Jadi biar setidaknya ini menghalangi tidak semakin dalam gitu, masih di permukaan gitu ya. Secepatnya ya Om. Iya, ya, oke. setidaknya 3 kali putaran weton, Mas. Ah. Ya, 3 kali malamnya gitu, 3 kali ini gitu. Ya, karena kalau dibiarkan juga akan menjadi negatif untuk Mas Benny. Iya, Ya. karena membawa pengaruh secara ini psikis dan juga pengaruh secara emosi nanti. Jadi emosian Mas. Iya, memang. Emosi. Apalagi kalau dia mau dekat, Mas. Gitu. Karena kan ini membawa energinya itu energi panas, marah, dendam. Iya. Dengan tampilan yang kayak gitu tadi. Tapi pengennya kayak memiliki Mas Benny kan. Iya, akhirnya merasa ini yang orang yang saya suka, saya cintai gitu, terus berlaku tidak baik sama saya, minta pertanggungjawaban dan kemudian pingin terus deket, karena ada perasaan itu tadi. Iya, iya. Karena kan kalau udah kayak gitu itu random, Mbak. Yang mirip atau yang ini ini saya akan kuasai gitu. Oke. Karena juga sering dulu tempat pembuangan itu, Mas. Di situ. Termasuk yang itu yang menembak itu juga pernah. Tembak apa? Penembak misterius. Petrus, Petrus. ya. Iya, ada itu juga. Terus tahun 65. Itu yang sumur sungai bawah tanah itu. 65 enggak? Ya. Apa? Partai apa? Itu Pak Men itu ada juga. Gitu. Iya. Tet. Dan isinya nyampur ya di sana. Iya nyampur, tapi kalau yang ini tadi aktual ini tadi itu yang tentang insiden itu. Tetapi ternyata ada satu entitas yang ada di tubuhnya Mas yang terbawa ini. Nah, dan alasan ngikutnya karena mirip. Mirip. Oh, Termasuk waktu itu sedang terbuka atau Mas ibarat kata kartu batinnya Mas Benny juga terbuka, jadi dia numpang lah. So, Ya, memanfaatkan kondisi. Gitu. Ini tadi baru 2/3 perjalanan dari Mas Benny untuk pulang dan suasana tambah mencekam. Ini habis dari Pecel Lele, Mas Benny ke Pulang. rumah Iya, dulu. iya pulang dulu. Terus habis itu langsung ke Tempat Lewin. Nah, Karena itu- dipesenin untuk segera datang ke sana setelah pulang. itu suasananya dari perjalanan Pecel Lele ke rumah terus ke tempat Lewin ya. Itu gimana Mas? Sampai akhirnya sampai sana. Yang saya rasakan sih waktu itu saya setengah sadar ya Mbak. Jadi udah benar-benar kalut, panik, bingung. Waktu ya tadi seperti saya sampaikan di awal, waktu itu berjalan sangat lambat. Kayak nggak beres-beres ini kejadian hari ini gitu kan. Itu udah jam setengah 8 sampai rumah. Saya udah nggak bisa mikir apa-apa. Yang saya lakukan adalah ingat perkataan Lewin untuk datang ke sana secepatnya untuk dibersihin badannya. Karena mobil tadi udah dicoba netralisir, tapi untuk badan kan belum. Karena lokasinya nggak memungkinkan di warung Pecel Lele gitu kan. Iya. Saya sampai rumah jam 7 lewat seperempat gitu kan. Terus saya nggak pakai pikir panjang, saya malah bawa motor Mbak. Saya bawa motor karena rumah Lewin ini sekitar 3-4 kiloan dari rumah saya. Langsung menuju rumah Lewin yang kondisi masih hujan dan agak gede hujannya, gelap. Tapi saya udah nggak bisa mikir apa-apa, makanya saya langsung datang ke sana. Begitu sampai sana saya langsung suruh baring di kayak kursi bambu panjang jauh yang di kamu gitu kan, lincak bambu. Saya disuruh berbaring di situ. Setelah itu saya lap hilang, nggak sadar sama sekali. Berapa lama tahu-tahu saya bangun dan sadar itu setengah 11 malam. Posisi sudah badannya udah pegelnya mulai berkurang tapi masih lemes. Tapi pegel udah berkurang. Yang saya rasakan kan di sini pas perjalanan pulang itu badan pegel, badan panas banget, rasanya panas banget. Terus kaki itu berat, kayak ada yang Gondeli. kayak diikat, iya kayak ada yang megangin kaki gitu. Pas saya bangun setengah 11 itu badan udah mulai nggak begitu pegel, udah nggak panas, tapi capeknya yang luar biasa. Dan kata Lewin, saya pas dalam keadaan katanya tidur atau apapun itu istilahnya saya nggak tahu, saya nantang Lewin. Aku pengen manggonong ini oleh tetap kudu oleh. Artinya aku pengen
tinggal di sini, ya. Boleh nggak boleh? Tetap harus boleh, ya. Ya, Lewin cuma bilang, aku tadi udah ngomong, kalau kamu nggak jahat boleh, tapi karena kamu jahat saya usir, minggato, disuruh minggat. Tapi tetap ngeyel, kata Lewin. Tapi belum ada follow up sih, maksudnya belum ada, sampai saat ini belum, saya masih cuek-cuek aja, belum ada upaya untuk gimana ya, masih saya jalani hidup biasa aja. Cuma pas di rumah itu ada kejadian satu lucu. Saya mau makan aja, kan saya bawa pulang lelenya itu. Saya mau makan aja nggak kayak jadi lihat lele itu kayak kotoran manusia. Iya. Serius? Saya buka bungkusnya tuh mau makan sebentar aja karena lapar kan Mbak, dari pagi belum makan. Rasanya udah hilang semua, rasanya udah melihat makanan itu udah kayak bentuknya aneh-aneh apa gitu kan. Jadi benar-benar saya nggak jadi makan, saya langsung lari ke tempat Pak Lewin. Oke, berarti hitungannya nggak sadarnya selama 3 jam. 3 jaman, kurang lebih 3 jam kata Lewin 3 jaman. Oke, itu yang disebutkan oleh Lewin yang kalau baik kamu di sini, tapi karena kamu jahat keluar. Itu yang mana Om sosoknya? Yang ini tadi yang kita bahas. Mbaknya itu. Mbak hitam itu. Karena yang lain udah pada pergi yang di mobil tadi ya. Karena sudah waktu dikasih garam Mas, itu sebenarnya sudah beberapa. Oh ini udah sampai mau masuk Jogja nih, udah beberapa ngilang gitu. Maksudnya sudah sampai gitu ya. Tetapi ada satu entitas yang ini memang sudah masuk itu dan dia cocok, sudah seneng. Dan ketika dengan tertidur itu kan berat kata masuk alam bawah sadar, ditarik sosoknya itu. Nah, jadi jenengan waktu itu sedang melakukan mediumisasi ataupun kerasukan tanpa sadar, pikiran jenengan ya tidur biasa. Nah, beberapa yang dilihat itu kan sebenarnya dalam perjalanan spiritual, melihat ini, melihat itu, melihat ini. Karena yang Mas lihat kayak Nyon Sewu itu kan waktu lihat pecel lele dalam mimpi, seolah-olah atau seperti seolah-olah ini mimpi gitu. Setengah sadar sih. Setengah sadar tuh Mas, maksudnya seolah-olah ini tuh mimpi gitu, seolah-olah walaupun kita ya kayak ini ya orang mabuk ya mungkin itu modelnya. Jadi yang Mas lihat itu makanan itu sebenarnya penggambaran beberapa makanan-makanan di dimensi astral. Jadi mereka itu kan suka yang bangkai, kotoran, darah itu loh Mas. Pantes ya. Nah ini tapi jenengan sadar, setengah sadar jadi kalau jenengan nggak sadar makan tuh. Gitu karena sudah dikuasai entitas. Karena kenapa? 50% lebih itu bukan Mas Beni. Karena ini masih masuk dalam hari weton tadi. Iya. Masih satu itu tadi sehingga itu memang sama beliau ya, sama Lewitnya itu sekalian ditarik sekalian gitu. Toh tentunya kalau baik yang jenengan rasakan, yang jenengan lihat itu nggak akan seberat itu Mas. Karena kan ada resistensi atau penolakan tubuh sehingga terjadi pegal, terjadi panas, terjadi nggak enak badan, itu tubuh kita nolak ini mau masuk. Karena ini ibarat kata seperti virus. Oh, masih ada kemauan untuk nolak ya berarti? Iya. Kayak makanya kita terjadi sleep paralysis atau tindian itu kan tubuh kita nolak Mas. Karena ini hal asing, tapi imunitas secara non medis itu, itu nolak gitu. Oke, tapi seumpama nih, Mas Beni tadi makan apa yang terjadi Om? Ya ini bukan masalah memakan apa yang dimakan, tapi hidangan beda dimensinya dimakan sama Mas Beni, akan ada efek apa? Tentunya kalau di sini sih nggak ada efek apa-apa ya, dalam artian secara medis ya. Karena Nyuwun Sewu kalau makan bangkai kan juga nggak apa-apa, kasalannya kalau doyan gitu. Tetapi ada efek di sananya, berarti sebagian dari tubuhnya Mas ditahan di sana, jadi penduduk desa itu gitu. Waduh. Karena memang ada desa gaib juga. Nah sosok ini ternyata kan mondar mandir di situ Mas, ngajak lah jenengan kayak ada acara kondangan gitu. Karena saat lewat sana kan ditahan Mas. Bagian dari tubuh kita ini kan sebenarnya pantangan juga ketika kita weton itu nggak boleh kemana-mana. Kalau orang Jawa dulu harusnya. Orang Jawa dulu kan nek weton ngomong bae tirakat, ora perlu nendang Bali kan orang dulu gitu. Iya, kalau orang dulu gitu. Iya, biar menghindari tidak dimasukin apapun. Iya, karena kita kosong, Mbak. Kata kita kosong banyak yang kan isi.
Karena weton itu ternyata penting ya, Om. Iya, dari weton itu kita bisa tahu segala macam. Karena itu menyimpan database kita. Nah, ini berasal dari orang-orang terdahulu. Semisal karakter Kamis Kliwon tuh gini-gini itu ada, Mas. Kayak penyebarannya. Iya. Oke. Nah, berarti habis dari tempat Leibin tadi, Mas Benny pulang? Saya pulang dan kondisinya lemes, tapi udah nggak pegel, udah nggak panas badannya. Dan jujur sih saya masih takut, saya masih tremor, saya masih nggak kuat sendirian di rumah karena rumah kosong kan, Mbak. Saya telepon teman untuk nemenin waktu itu semalam, saya ajak untuk tidur di rumah. Intinya malam ini saya temenin karena saya takut si yang sosok tadi masih belum mau pulang. Dan ternyata saat jane sebenarnya itu ya ada beberapa kali saya sempat diajak interaksi. Malam itu juga? Enggak. Oh, habis itu ya? Habis beberapa hari kemudian. Ya itu salah satunya saya bilang ke Om Mau. Saya kayak diajak ke sana lagi, dipanggil, kayak saya jadi pengen tuman terbiasa mau ke sana lagi gitu. Dan mungkin itu sedikit merubah hidup saya ya, maksudnya yang kemarin-kemarin itu nggak pernah bersentuhan langsung dengan hal-hal seperti ini, tiba-tiba bisa ngerasa ke eksistensi mereka sampai sekarang gitu. Yang saya agak ngeri juga ini, soalnya saya nggak ada benteng apa-apa gitu kan. Itu Om Mau. Iya benar itu, Mas. Jadi karena ada bagian tubuh yang sudah terbawa, kemudian katup Mas juga terbuka, jadi ini sangat berpeluang bersinggungan dengan entitas-entitas astral. Nah, betul. Katup tuh yang sih? Iya. Karena tadi dimasuki kan? Berhentinya di sini, di tulang ekor sampai tulang belakang yang ruas ke sini, tengah. Itu aku mau nanya nggak enak sih. Di mana? Maaf ya Mas Benny. Situasi Mas Benny sekarang aman nggak Om? Aman, nggak apa-apa. Aman tapi. Habis ini paling langsung balik Mas, balik terus mandi, ganti semua, istirahat udah nggak apa-apa. Yang penting bersih. Kecuali kalau ini weton saya nggak boleh. Nah saran saya nanti pas weton jenengan ada prosesi yang tadi saya sampaikan. Iya, saya ingat dan saya coba praktekkan besok karena saya juga sebenarnya nggak kuat Om. Iya. Karena ya itu tadi saya nggak punya kelebihan. Kalau mungkin ada kelebihan ya kuat-kuat saja, tapi saya nggak kuat mental jujur. Iya Mas, ibarat kata kan itu harus diloroti satu-satu dan jenengan sendiri harus melakukan itu. Gitu. Jadi saya cuman bisa mengarahkan, belum bisa mendampingi dalam artian masih stadium awal Mas. Itu masih di awal. Nanti kalau udah stadium menengah ataupun yang sudah berat itu saya akan usahakan untuk bantu. Berarti gini Mas, kalau misalnya ada kejadian seperti saya tadi yang ngalami hal aneh pas di perjalanan, baiknya saya pulang langsung adus keramas gitu. Harus. Jadi ya untuk teman-teman juga yang kalau di jalan ngerasain gitu, pulang itu harus mandi bersih, keramas semua, pokoknya mandi besar lah. Terus semua yang nempel di tubuh itu dilepas. Harus dicuci saat itu juga nggak perlu. Yang penting ini kan debu ya, biar nggak nempel. Termasuk pakaian dalam itu semua harus dilepas, ganti yang baru. Untuk kayak tas gitu gimana? Kalau kita bawa tas nih ya kecuali kalau misal Mbak tidur tas beda. Bukan buat tidur, tapi kan itu juga akan masuk ke kamar juga. Nggak apa-apa. Terus sepatu, sendal, ini bisa kalau ini memang harus di luar ya karena bawa sampah ataupun kotoran. Ini ya kotoran ya. Tapi kalau kayak tas, aksesoris atau jam tangan dilepas aja nggak apa-apa. Yang penting ganti baru. Jangan yang ini kemudian masuk, karena kenapa mereka akan mencari celah saat kita tidur. Itu. Nah kalau berikutnya dipakai nggak apa-apa, setelah 3 hari itu udah hilang Mas. 3 hari ya? Iya, hari ketiga saya baru mulai udah normal lagi. Berani mulai nge-tweet itu hari ketiga. Sebelumnya masih lemas? Masih, saya belum bisa mikir apa-apa hari kedua itu. Ya tapi aku penasaran sama mobilnya Mas, itu dicuci juga toh? Iya, setelah hari Jumat, jadi kejadian Selasa, Kamis saya nge-tweet, Jumat saya ruas. Jumat 3 hari. Hari ketiga terus saya baru berani ke lokasi untuk janji saya mendoakan. Iya. Nah pas dicuci itu ada. Oh iya, ada kejadian satu. Pas dicuci itu kata, ya gimana ya, ada rambut dan serpihan rambut yang kayak masih nempel kulitnya sedikit.
sama darah kering di dashboard, di karpet bawah. Itu dia tetesan. Jadi itu saya sempat pungut dan coba bersihin pakai air, nggak bisa Om. Masih tetap melekat kayak karamel gitu ya? Iya, susah loh. Terus akhirnya kayak itu loh Mbak, hot plate kan susah. Iya. sausnya. Nggak bisa jadi kayak itu kerok itu loh, kayak hot plate. Pakai air panas pun nggak bisa. Akhirnya saya sih waktu itu pakai air kembang. Jujur aja, malah bisa. Harus. Iya, yang buat kalau kita mau ngirim nyekar. Itu kan ada air mawar. Air mawar. Iya, air mawar gitu. Baru saya bisa. Iya, bener Mas. Jadi itu serpihan rambut tuh dari yang pecah semangka. Apa ya? Jadi ini tuh bodol tuh sama kulitnya. Iya, ikut kulitnya ikut. Ini kan kalau ini kan tulang terus bedah ini kan itu loh Mas, kayak keripik gitu. Iya. Terus darah itu memang tetesan Mas. Jadi itu termanifestasi saking kuatnya energi itu gitu. Jadi bentuk kayak karamel gitu loh Mbak. Terus dihilangin kan kayak model itu ya. Gosongan di hot plate. Kita kan masih sisa itu. Kerak ya. Itu susah itu. Dibersihin pakai air pertama yang kedua pakai air panas. Tetap nggak mau ngelupas ya. Logikanya kan harusnya bisa ya. Iya. Apalagi tidak dikasih itu tuh Mas kayak penghilang lemak, sabun penghilang lemak itu harus sih. Keren banget sih sampai mobilnya tuh harus dengan air khusus biar benar bersih. Iya. Luar dalam ya. Itu saya nggak berani pakai 3 hari. Saya kerja itu pakai motor Mbak 3 hari itu. Jadi saya mau ke sana kan saya ngajak temen ke lokasi TKP. Setelah saya cuci, saya ngajak temen, saya baru berani ke sana. Kalau enggak, saya nggak berani. Karena saya takutnya ya itu tadi balik lagi karena wah ini yang kemarin lewat. Iya benar. Iya, nebeng lagi nanti ya kan. Serem. Ini sumpah serem banget sih karena ya itu plus berapa sih Mas Benny? 2 mingguan lah ya dari 2 mingguan. Saya nggak tahu. Saya juga nggak mau menyinggung keluarga ya, sekali lagi ya keluarga korban dan korban. Saya perkiraan saya sih sekitar H+14 setelah kejadian. Ya. Berarti ini Mas belum ada selapan atau belum ada 40 hari? Belum lewat selapan hari. Jadi benar-benar masih fresh ya. Benar itu. Orang di situ sebenarnya kan sebelum saya lewat itu Pak polisi kata ibunya itu bawa tangki untuk nyiramin darah yang masih ada di situ. Yang kerak itu ya. Iya. Terus baru dipasangin ban-ban yang sumbangan dari aktivis-aktivis itu kan. Biar enggak mengurangi benturan. Benturan di situ baru dipasangin dan disiram sama Pak polisi. Nah yang kata ibunya itu ya darah banyak di situ. Darah banyak banget di situ. Pas siang sebelum saya lewat itu masih banyak. Karena kan kemarin masih di garis polisi gitu, polisi lain. Terus baru dibuka mau dibersihin gitu. Berarti pas Mas Benny lewat itu polisi lainnya udah dibuka? Udah dibuka, tapi udah dibersihin, udah bekas basah. Bekas basah air hujan juga disiram karena kalau cuma air hujan nggak hilang katanya. Harus disemprot yang pakai itu diesel itu katanya yang pakai tangki. Kata ibunya gitu. Baru tadi Mas jam 10 gitu. Mengkerak. Jadi itu tuh kayak saren tuh loh Mbak. Saren. Iya kan? Iya. Modelnya saren tapi karamel karena kena panas jadi. Iya. Kayak lumut tuh loh Mbak. Harus disikat itu sebenarnya. Iya sih. Kan ada yang sampai ke loncat keluar dari bus. Terlempar. Situ. Tapi ini sebelum kita tutup sesi ini ya, pertanyaan terakhir untuk Om dan Mas Benny juga. Mas Benny kan pertama tidak bisa merasakan kehadiran Mas Rosa. Setelah kejadian itu bisa. Yang Mas Benny lihat hanyalah sosok itu atau lihat dan rasakan ya, atau juga sosok lain? Saat ini cuma itu. Kok bisa? Nggak tahu kenapa. Ada batas. Iya, karena sebenarnya maaf ya Mas, kan dari basicnya kan memang nggak bisa ngelihat atau skalanya normal gitu ya. Sebenarnya kenapa nggak bisa ngelihat? Karena sosok ini yang ingin ngajak interaksi. Iya. Jadi frekuensinya ditarik ke beliaunya ini, ke dianya. Saya dipaksa untuk melihat ke dia. Jadi nggak ada yang lain dan juga dianya kan hanya mau memiliki Mas Benny aja. Jadi nggak ngelihat sosok-sosok entitas lain gitu. Tapi dia lumayan posesif, Mas.
Sangat, makanya tadi Nyon Sewu saya tanya ini udah punya pasangan belum? Ya. Karena ada memori kolektif dan juga ada historis yang kayak gitu. Dan bahkan ya di malam-malam tertentu ya masuk ke alam bawah sadarnya Mas. Untuk gitu-gitu gitu. Iya. Sering Sewu loh Mas. Sering ngajak Sewu saya ya. Ya, semoga Mas Benny masalahnya bisa segera terselesaikan dengan baik. Amin. Amin. Dan terima kasih juga ya Mas Benny sudah mau berbagi. Sama-sama, saya juga seneng bisa ketemu dengan semua yang di sini, Om Hao terutama, bisa ngasih solusi. Saya yang bingung saat ini, gitu Mbak. Siap Mas. Insya Allah ini masih tahap awal Mas, masih stadium awal. Jadi Mas Benny sendiri pun masih bisa. Gitu. Kecuali kalau sudah stadium tengah atau stadium akhir itu harus saya dampingi gitu. Oke, siap. Oke, mungkin sudah cukup ya Om untuk obrolan santai hari ini. Om mungkin ada yang mau disampaikan untuk kasus dari Mas Benny. Iya, ini mungkin yang pertama ya, kalau kita mungkin tahu ya wetonnya apa, ada baiknya kalau tidak ada keperluan sangat penting banget atau mendesak, kita tetap tinggal di rumah. Yang kedua, dimanapun itu kita harus keluar nuwun, apalagi daerah-daerah yang pernah terjadi sesuatu insiden atau sesuatu hal yang tidak baik, setidaknya kita bunyikan klakson aja. Dan yang ketiga, kalau kita sedang mengemudi, kalau capek kita istirahat, sangat penting untuk itu gitu. Oke. Akhir kata ya, terima kasih untuk Mas Benny yang sudah menyempatkan raw untuk kesini. Sama-sama Mas Hao. Mbak Noven dan Mas Tata dan teman-teman semuanya, dan terutama untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan kita ucapkan ya untuk Ray Digital yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk kita syuting pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman penggemar seni fotografi bisa mendapatkan harga khusus dan piranti-piranti istimewa untuk seni fotografi di Ray Digital yang beralamat di Jalan Kejayaan Avandi, Yogyakarta. Teruntuk Sobat Javanika, Saranika ataupun Nusantika dan juga penghuni asrama Putri di kosan ya, yang ingin berbagi cerita dapat mengirimkan di mana Mbak Noven? Di kisah tanah Jawa 13@gmail.com dengan subjek nama _ domisili. Ya, ini sebelum kita tutup, nanti setelah saya nutup acara, kita mendoakan untuk para korban dan arwah yang ada di sana, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian juga tempat ini tidak terjadi lagi insiden atau sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Amin. Oke, akhir kata, wabila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sakum dumadi. Oke, kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa kita.